Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Eka Prasetya dari kelas 02 PEJK 001. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu lagi. Saya udah lama nggak bikin video lagi karena baru dapat tugas lagi nih dari dosen pendidikan Pancasila Bapak Muhammad Aliode Pak Jo. Untuk tugasnya hari ini masih seperti biasa, sama seperti video-video sebelumnya, episode-episode sebelumnya, membahas terkait terkait pendidikan Pancasila. Sebenarnya untuk kali ini pembahasannya masih sama, yaitu pendidikan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, mahasiswa Unpam bos, Unpam. Oke, baik, mari kita mulai. Untuk tugasnya, pendidikan Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang dibuat oleh saya sendiri karena memang tugasnya menulis rangkuman sendiri, menulis sendiri, dan nanti akan dicek oleh Pak Jo sendiri. Baik, mari kita mulai. Untuk yang pertama, sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila berasal dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak lama, yaitu ini ada beberapa contoh seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan religiusitas. Karena kan memang Indonesia ini penuh banyak ragamnya ya, agama, suku, budaya. Oleh karena itu macam-macam ini. Kemudian lanjutannya adalah nilai tersebut kemudian dirumuskan secara resmi oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI 1945. Ada beberapa tokoh penting dalam perumusan Pancasila seperti Soekarno yang menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada 1 Juni 1945. Setelah melalui berbagai pembahasan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian Pancasila lahir dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil meniru ideologi negara lain. Jadi pada sejarahnya itu, Indonesia punya sejarah tersendiri. Akhirnya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, membuat atau menyampaikan pidato mengenai dasar negara itu. Alhasil membentuk suatu pedoman untuk negara kita ini, bahwa sebenarnya Indonesia ini punya sejarahnya tersendiri, bukan hasil meniru negara lain. Karena memang kita punya sejarahnya seperti dijajah, terus pengkhianatan dan lain-lain semacamnya. Kemudian lanjut. Selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila berasal dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam.
Karena memang pada dasarnya Indonesia ini punya ragam suku, budaya, dan agama ya. Kenapa jadi gelap? Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, sehingga diperlukan nilai pemersatu yang dapat diterima seluruh masyarakat. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, toleransi, dan persatuan menjadi cerminan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pada poin ini, Indonesia, warganya, masyarakatnya sudah sudah ada nilai dari zaman dahulunya, zaman baheula, bahwa rata-rata masyarakat pada zaman dahulu itu sudah menanamkan nilai-nilai gotong royong itu, nilai gotong royong, musyawarah, dan lain-lain sebagainya. Dan alhasil Pancasila ini dibentuk dengan nilai-nilai yang sudah ada ataupun dengan sifat sikap yang sudah ada pada zaman dahulu, dibuat untuk mempertahankan nilai dari zaman dahulu itu. Mungkin kalau ada yang salah boleh diperbaiki. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut kemudian diangkat menjadi dasar dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sesuai dengan kehidupan kepribadian bangsa Indonesia karena lahir dari realitas sosial masyarakat pada masyarakatnya sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, memang Pancasila ini diangkat menjadi dasar nilai-nilai yang tadi itu diangkat dengan melalui dasar menjadi Pancasila, masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila itu. Lanjut. Ketiga adalah sumber politis Pancasila. Poin 3 ya. Sumber politis Pancasila berkaitan dengan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara untuk mempersatukan berbagai kelompok politik, agama, dan golongan yang berbeda. Karena memang Indonesia penuh dengan aneka ragam budaya, agama, ras, suku. Oleh karena itu, dari sumber politis ini, para pendiri menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang untuk mempersatukan berbagai macam golongan-golongan yang berbeda, entah golongan A, golongan B, untuk disatukan dengan daya tarik Pancasila ini yang dijadikan ideologi negara supaya Indonesia ini bersatu. Karena memang pada zaman dahulunya juga banyak kerajaan-kerajaan yang berbeda seperti Majapahit, Sriwijaya. Mereka itu walaupun berbeda kerajaannya, tapi mereka tetap gotong royongnya itu loh, saling tolong menolong. Lanjut. Pancasila dipilih karena mampu menjadi jalan tengah yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan politik, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, kemudian serta pengambilan kebijakan pemerintah. Selain itu, Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa agar tidak mudah terpecah oleh konflik ideologi maupun kepentingan politik tertentu. Ini saya menulis menurut referensi yang ada di internet. Mungkin nanti akan saya cantumkan di video referensi yang saya dapatkan. Jadi intinya dari beberapa sumber-sumber ini, sumber historis, sosiologis, politis,
ibarat kata ini adalah beberapa pandangan-pandangan dari orang-orang lain. Jadi kayak orang A nih, si A dia berpandangan Pancasila itu melalui sumber historis, dan orang B melalui sosiologis, dan C politis. Bahwa dari ketiga sumber-sumber itu sebenarnya ada benarnya semua, hanya beda pandangan saja. Mungkin untuk teman-teman semua, rekan-rekan atau para guru yang lain bisa membantu atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya ada di sini. Jadi intinya bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin cukup sekian video kali ini, episode kali ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.